Nah, sekarang saya memanggil Visual Studio ya 2022. Sudah mulai masuk. Nah, yang akan saya buat sekarang adalah program F10. Nah, jadi ini percabangannya. Ya. Saya memberikan nama lain ya, percap F10. Ya, ini untuk memberikan nama agar tidak sama. Ya. Kemudian create new project. Ya, ada Windows Form Application, kemudian kita klik next. Ya, kita berikan nama di sini percabangan F10. Ya. Next, kita klik lagi create. Nah, Visual Studio mulai masuk. Kita tunggu ya. Loading designer. Nah, masuk. Nah, sekarang saya ini propertiesnya untuk form 1 ya. Saya ganti lagi namanya ya, supaya tidak ada yang menunjukkan bahwa ini saya kerjakan sendiri. Ya. Nah, ini inisial saya di form 1 saya ganti ya, supaya tidak ada masalah. Nah, sekarang ini toolbox saya memasukkan label dulu. Mana labelnya? Ini labelnya. Nah, label ini saya tuliskan di sini adalah pernyataan F10. Moga-moga tulisannya tidak salah ya. Kemudian saya ganti fontnya menjadi 18 ya, 18 bold. Oke, cukup ya. Baik, ini. Kemudian saya memilih button, toolbox button. Ya, kenapa saya memilih button? Karena saya lupa bentuk programnya, kemudian saya ingin lihat dulu di buttonnya ini supaya bisa saya menyesuaikan. Ini trik ya, trik saya. Kalau mungkin Anda sudah paham betul, silakan Anda memakai cara Anda sendiri. Baik, ini saya tuliskan, kemudian ini bold. Ya, oke, saya ganti tulisan buttonnya menjadi start. Button 1 menjadi start. Ya, ini yang saya mau ya. Nah, kemudian Windows-nya kotaknya saya perbesar supaya terlihat. Nah, ini start ya. Saya klik 2 kali. Muncullah di ini ya penyusunan programnya yang masih kosong. Nah, saya coba mencari program yang telah saya siapkan. Nah, ini programnya sederhana. Saya kopikan, saya masukkan di dalam ini ya. Paste. Nah, yang saya tahu di sini adalah ada satu label. Ini pakai label ya. Ini pakai label, Anda lihat ya. Kemudian ada text box di sini. Ya. Kemudian karena ini ada F angka, ya kira-kira ya, text box ini maksudnya adalah text box 1 ya, hati-hati. Ya. Tadi saya terlanjur memakai
label 1 ya untuk penulisan itu, ya ini mungkin harus saya ganti label 2 ya. Ya. Itu karena triknya saya memakai programnya saya buat dulu ya. Perkiraan saya programnya akan berjalan seperti itu. Saya buat, saya ketik dulu, ya kemudian saya copy masuk ke sini. Nah ini kira-kira ada panduan untuk text box, saya butuh satu text box, kemudian saya butuh satu label untuk menunjukkan Anda beruntung. Ya, baik, nah, tapi saya cek dulu labelnya saya pakai label berapa tadi. Nah ini, ya, kita lihat tampilannya akan di sini ya. Bentar, saya pakai label dulu ya. Hanya untuk menunjukkan aja ya, harus hati-hati dalam memakai KLM label ya. Nah, ini label 2. Nah, untuk itu aja kita lihat di ini label 1. Ya, kita lihat di propertiesnya ini label 1. Nah, padahal label 1 tadi dipakai untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini saya label 2 saya ganti ya. Kita lihat di properties sebelah kanan. Ya, ketik sebuah angka. Nah, betul ya. Nah, saya mau fontnya agak besar. Nah, saya tuliskan di sini ukurannya 12, bold. Oke. Nah, mungkin agak kurang besar, tapi terserah Anda. Nah, kemudian saya butuhkan satu label lagi untuk hasil. Ya, nanti Anda perhatikan, nah sini. Ya. Bahkan ini hasilnya di sini. Ya, karena perintah saya adalah pakai label. Ya. Nah, label ini supaya itu saya ganti fontnya. Agak dibikin besar supaya terlihat. Fontnya itu 14 bold. Ya, supaya menarik saya ganti warnanya. Ya, for color. Klik ya, custom web, ini ada merah. Oh, menarik sekali ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada label 3. Ya. Nanti bisa dihapus. Nah, ini terserah Anda. Nanti suatu saat kita memakai text box di sini. Ya. Ya, tapi itu nanti. Sementara ini kita pakai dulu. Ya, salah satunya label masih muncul ya. Kemudian sekarang saya butuhkan text box untuk memasukkan input. Nah, kalau mau PQRST text box ini dia. Nah, ini text boxnya di sini. Nah, saya biarkan kosong, fontnya saya ganti menjadi supaya agak besar, 14, bold, oke. Nah, kemudian saya inginkan dia posisinya di tengah. Ini ya, yang ada tulisan left ini. Nah, ini ada posisi center. Ya, jadi waktu dieksekusi nanti angkanya yang kita ketikkan muncul di ini ya. Nah, ini karena ini label 3 untuk hasil, saya harus menggantinya. Ya, saya klik start 2 kali. Nah, ini harus saya ganti. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, marilah kita eksekusi. Ya, betul atau tidak. Ya. Start. Oh, ini karena baru masih agak lama ini. Compiling dulu. Nah, muncul. Ya. Ketikkan sebuah angka. Ya, misalkan 102. Mudah-mudahan jalan. Start. Anda beruntung. Persis seperti yang kita tuliskan ya di programnya. Ya, saya ulang lagi, saya perlihatkan programnya ini ya. Anda beruntung. Karena saya mengetik angka di atas 100 yang keluar adalah ini. Tadi saya pakai label 3 sebagai penampung jawabannya. Ya. Baik, jadi mungkin label 3 ini harus saya perbesar fontnya ya. Kenapa saya mencoba memperbesar fontnya itu supaya nanti kalau ada masalah itu muncul. Ya, kemarin saya lakukan seperti ini, terus terjadi masalah. Ya. Kita start lagi. Oke, nah, ini masih terlihat label 3 ya, dia akan ditindas nanti ya. Misalkan kita tuliskan, ya, ini harus selalu di atas 102 agar ada ininya ya.
start, Anda beruntung. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat seperti tadi label 3 ini, ya, karena dia tidak itu ya, dia tidak muncul pada waktu eksekusi, kita hapus saja nggak masalah. Ya. Setelah kita hapus, kita tahu ini ada label 2. Ya. Tetapi ya ini misalkan saya geser ya, supaya jawabannya agak di tengah sini. Ya. Nah, kemudian kita eksekusi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi masalah ya. Oke. Nah, ketikkan sebuah angka 103 ya, di atas 100 start. Ada masalah. Ya. Baik, karena saya tadi pindahkan itunya, ya sebenarnya ada masalah. Saya pindahkan. Nah ini terlihat ya, terjadi 2 kali program. Ya. Yang saya lakukan sekarang adalah misalnya ini ya, ini ke copy. Ya. Ya, untuk amannya saya copy, saya masukkan di pemanggilan program yang kedua. Ya. Nah, coba kita jalankan sekarang. Start, kita berikan nilai 120. Start, keluar dia. Jadi programnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Baik, kita kembali lagi ke start. Kita lihat ini ada 2 program ya. Tadi ada satu contoh program yang atas saya hapus. Ya. Kemudian kalau yang bawah saya hapus sekarang. Ya. Sampai end sub-nya. Sampai end class-nya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Ini adalah program yang asalnya tadi sebelum dihapus. Ya. Sebelum ditambahkan, ya kita coba eksekusi. Bisa jalan atau tidak. Oh, ternyata bisa ya. Ini 120. Start. Nah, kita lihat apa yang terjadi, tidak mau dia. Ya. Jadi keputusan yang saya ambil tadi, ya, saya tidak boleh menghapus yang bawah ya. Yang saya hapus adalah yang atas. Ini 120. Start. Ada masalah. Ya. Baik. Jadi ya itu saya kira itu ya. Itu yang bisa kita anukan ya, yang contoh tadi ya. Jadi kalau ada program di bawahnya, pakai yang bawah. Nah, ini dia ya, ke bawah ini muncul lagi kan. Ya, kita pakai di bawah, kita copy. Ya. Itu muncul seperti ini, itu juga latihan juga ya, paste. Nah, oke, sekarang kita jalankan. Nah. Nah, selesai, kita melakukan 102. Start. Nah, dia berjalan. Ya. Baik, jadi langkahnya adalah, ya, kalau Anda mengalami ini ya, silakan menghapus yang atas. Ya, coba Anda hapus yang atas. Ya, saya coba hapus ya. Nah, kemudian, belum tentu saya benar ya. Saya coba menjalankannya lagi. Ya, start. Maka bisa berikan nilai 102 ya, di atas 100. Start. Nah, dia berjalan. Ya, jadi jangan program yang di bawah ya, dia listing di bawah yang dihapus, tapi yang di atas. Ya. Saya kira itu ya untuk anunya ya. Nah, kita lihat lagi ini pemrogramannya. Ini adalah untuk if then.